welcome back to this channel. Hari ini tuh aku mau membahas sebuah adab yang tidak layak dilakukan oleh wanita tenang. Apakah itu? Yaitu adalah confess duluan atau ngaku duluan. Oke, confess duluan terhadap laki-laki itu sangat haram hukumnya bagi wanita tenang. Kenapa? Mari kita kupas satu persatu. Kalau kita track back ke belakang, gimana sih seorang wanita itu bisa sampai confess duluan? Pastinya kan karena dia naksir duluan ya, atau si cowok tadi itu kelamaan ngakunya bahwa si cewek itu dia suka, atau bahkan si cewek itu sebenarnya nggak dia suka ya, nggak disukai sama cowok itu, tapi si cewek tadi aja yang kegeeran. Padahal di belakang sana mungkin cowoknya punya banyak pipeline. Apa itu pipeline ya? Antrian ya. Jadi dia tuh nggak ngedeketin satu cewek doang, bisa jadi dia ngedeketin beberapa cewek. Cuman karena si cegil ini udah kegeeran, dia udah kepedean bahwa dia ini adalah satu-satunya. Nah, kenapa sih kita dilarang confess duluan, Kak? Jangankan confess, naksir duluan aja yang kita nggak boleh ya. Daripada kamu tuh naksir duluan sama cowok, mendingan kamu sisiran, mendingan kamu pikirin tuh gimana caranya kamu bisa cantik, bisa wangi hari ini ya. Pikirin aksesoris apa yang kamu mau pakai hari ini, bukan kamu mikirin cowok. Kenapa sih harus seperti itu, Kak? Kesel banget deh. Kamu tuh selalu bilang kita itu nggak boleh naksir cowok, nggak boleh konses cowok ke cowok. Kita ini kan punya perasaan ya. Aduh, kalian tahu nggak sih, kalau seorang cowok suka sama cewek, dia akan melakukan apapun, termasuk mindahin gunung dan menyeberangi benua, hanya untuk membuktikan dan mengejar bahwa dia tuh suka sama kamu ya. Nah, kalau dia nggak ngelakuin apa-apa, ya berarti dia nggak suka sama kamu. Ngerti gak sih? Iya, berarti kamu bukan satu-satunya pilihan. Berarti dia gak tertarik sama kamu. Terus kalau kamu gila-gila confess duluan, apa yang terjadi? Ya, ini jadi kebalik. Jadi dia yang merasa dia ada princessnya nih, kayak ini nih, princess ya. Kemudian kamu yang harus ngejar-ngejar dia. Terbalik. Apa yang terjadi selanjutnya kalau kamu sudah ngejar-ngejar dia? Kamu akan kelelahan karena itu tidak sesuai dengan energi alami yang ada dalam diri kamu. Ya, kamu akan kelelahan karena si princess berewokan tadi, dia akan minta diperlakukan seperti princess ya. Minta kamu main ke rumahnya, minta kamu jemput dia, atau yang paling ngeri adalah minta kamu bayarin keperluan hidupnya. Split bill aja udah ngeri, apalagi ini minta kamu bayarin keperluan hidupnya, bahkan sampai kalian menikah. Serem banget kan? Iya, serem, karena akan menyebabkan keluarga yang disfungsional, alias yang cewek jadi cowok, yang cowok jadi cewek, dan case-nya banyak banget. Sampai Indonesia ini menjadi negara fatherless country. Kenapa? Karena para father-father yang ada di Indonesia ini ya kebanyakan adalah princess berewokan yang tidak tahu dan tidak paham apa tanggung jawab dia ya, yang tidak paham bahwa dia harus menjadi seorang ayah yang maskulin di depan anak-anaknya. Baik itu anaknya cewek ataupun cowok, mereka itu perlu sosok divine maskulin dan divine feminin yang akan mengukir ya jiwanya, yang akan mempengaruhi juga bagaimana dia hidup di masa depan, yang akan mempengaruhi bagaimana cara dia memilih pasangan. Oke, jadi kalau kamu confess duluan, kamu sudah menghancurkan hidup anak-anak kamu, generasi penerus kamu. Ngerti? Iya, kalian merusak generasi. Kalian cewek-cewek cegil yang suka confess duluan, yang suka bilang, ini kan emansipasi wanita, boleh dong kita naksir duluan, boleh dong kita confess duluan. Kalian adalah perusak hal alami dan hal natural yang sudah ada di dalam diri manusia sebagai seorang feminin bagi wanita dan sebagai seorang maskulin bagi pria ya. Wah, ekstrim banget Kak kamu bilang bahwa kita ini perusak generasi. Iya,
Iya, memang ekstrim. Kalian merusak hal fitrah, hal natural yang seharusnya mana ada sel telur keluar dari rahim berenang cari-cari sperma. Nggak ada. Di mana-mana yang nyamperin sel telur itu sel sperma. Nggak ada ceritanya sel telur keluar dari rahim blukuduk mencari sel sperma. Ngerti sekarang? Ya ngerti dong harusnya. Ya, kenapa masih maksain kehendak? Ada lagi yang nanya sama aku, Kak gimana ya caranya biar cowok itu cepet nikahin aku? Harusnya kamu ketanya ke diri kamu sendiri, kenapa kamu sangat ingin sekali memaksakan kehendak kamu ke orang lain. Kalau cowok itu nggak mau nikahin kamu, kalau dia nggak suka kamu, kalau dia memang belum siap, kenapa kamu maksain? Lepas. Padahal udah pakai dua pantat telinga, pantatnya ini. Ya, kenapa lepas? Aku mau pasang lagi ya. Kok ada-ada aja ya. Nah, karena aku nih nggak suka ngedit ya, nggak punya tim edit juga, ya udah nggak akan aku edit ya, udah biarin kayak gitu aja, biarin aja ini lepas ya, natural ya, feminin itu natural ya, mereka menerima antingnya lepas, menerima. Ini karena aku lagi ngomel-ngomel sama kalian nih, karena aku palanya goyang-goyang. Jadi apa, tumpah, jatuh. Oke, balik lagi. Ada yang nanya ke aku ya, caranya gimana biar seorang cowok ini cepat nikahin aku, Kak? Kamu nggak apa-apa. Kalau memang dia belum mau nikahin kamu, berarti bukan kamu orangnya. Kalau bukan sekarang saatnya kamu menikah, ya udah nggak usah maksa. Mendingan kamu pikirin gimana caranya kamu tuh makin pinter, caranya gimana biar rekeningmu itu uangnya makin banyak ya, tabunganmu, berangkasmu, apalagi safe deposit boxmu, gimana caranya rekeningmu tuh meledak gitu. Itu yang kamu pikirin, bukan kamu pikirin gimana caranya biar dia cepat nikahin aku. Apalagi dia sendiri secara ekonomi, secara finansial belum siap, kamu paksa. Herman, ini kenapa cewek-cewek kebalik sekarang ya? Zaman dulu cewek itu nggak akan mau menikah sama orang yang nggak kuat secara finansial. Nah, zaman sekarang kebalik nih. Setelah ada kesetaraan gender ya, itu pada kesetaraan gender yang bikin adalah kaum kapitalis, cowok yang pengen harga buruh itu murah karena tenaga cowok kurang. Akhirnya dia bilang, yuk emansipasi wanita, kesetaraan gender, ayo ikutan kerja jadi buruh dengan upah yang sama, upah UMR-nya orang sono, orang Eropa, dibawa sampai sekarang. Kenapa kalian kok sedih? Aku ya, cewek-cewek zaman sekarang ini kayak nggak ada harganya banget. Udah ngejar duluan, confess duluan, naksir duluan, minta dinikahin duluan, maksain kehendak. Ntar hamil sendiri kalian ya, lahiran sendiri, karena suami kalian princess brewokan, bukan laki-laki yang bertanggung jawab ya. Oke lah, ini udah mau habis nih waktunya nih, udah mau 10 menit aku ngomel-ngomel ya. Oke, jadi balik lagi ya, haram hukumnya bagi kita wanita tenang untuk confess duluan. Naksir aja nggak boleh, harusnya kita naksir dan obses sama diri kita sendiri ya, menghidupkan diri kita sendiri ya. Jangan sebelum hidup kalian rusak sendiri ya.